Lebaran udah tinggal menghitung hari, udah kebayangkan aroma opor ayam, ketupat, dan kumpul keluarga di kampung halaman. Iya nggak sih? Masalahnya adalah gimana caranya mudik hemat tapi tetap nyaman. Pernah nggak sih merasa dilema buat mudik, pengen pulang kampung tapi begitu lihat harga tiket langsung mikir dua kali? Atau pas udah di kampung malah kantong jebol karena belanja oleh-oleh berlebihan atau bagi-bagi THR? Tenang, sebagai kaum mendang-mending, kita harus pintar atur strategi gimana caranya mudik tetap jalan, tapi kantong tetap aman. Terus, gimana perbandingan biaya transportasi antara darat, laut, dan udara? Kira-kira mana ya yang lebih efektif, efisien, dan yang paling penting, murah? Gue Putri Aulia, selamat datang di Generasi Cuan. Biar gue kasih paham gimana caranya mudik hemat. Jadi tahun lalu pergerakan pemudik tembus 242 juta. Artinya tahun ini mungkin bisa jadi akan ada peningkatan ya. Nah kalau ngomongin mudik udah pasti kita pengennya nyaman tapi tetap murah. Tahu sendiri lebaran jadi momen banyak orang berpergian. Udah pasti jalanan bisa macet parah dan waktu tempuh ke kampung halaman bisa jadi meningkat hingga 2 kali lipat. Emang orang-orang paling banyak mudik kemana sih? Nah, kalau data dari Kementerian Perhubungan, tahun lalu tujuan pemudik terbanyak itu ada di Jawa Tengah. Ada sekitar 61,6 juta pemudik. Di urutan kedua ada Jawa Timur dengan 37 juta pemudik. Kemudian Jawa Barat 32 juta pemudik. Kemudian Yogyakarta 11 juta pemudik dan peringkat kelima ada di DKI Jakarta sebanyak 6,4 juta pemudik. Nah, sebagai simulasi, Gencu bakal hitungin jarak tempuh dan biaya untuk melakukan perjalanan darat, laut dan udara dari Jakarta ke Surabaya dengan tanggal keberangkatan 24 Maret 2025. Oke, pertama-tama kita harus pilih moda transportasi yang sesuai budget dan kebutuhan ya. Dari hasil survei Kementerian Perhubungan di tahun 2023 ada 3,2 juta orang memilih bus sebagai moda transportasi lebaran. Sementara di tahun 2024 ada 39,32 juta orang memilih kereta api sebagai moda transportasi lebaran. Tapi apa benar kereta api jadi pilihan paling murah? Nah, kalau kita mau mudik ke Surabaya di tanggal 24 Maret 2025, artinya kita harus pesan tiket jauh-jauh hari ya. Kalian bisa mulai cari-cari tiket di aplikasi travel dan membandingkan mana yang lebih cuan. Soalnya mereka suka kasih promo-promo menarik tuh. Coba kita bandingin mana transportasi paling murah dan nyaman untuk mudik kalau kita pesan tiket di tanggal 9 Maret 2025. Dengan catatan, ini tiket sekali perjalanan ya. Oke, pertama kalau menggunakan transportasi udara, perjalanan dari Jakarta ke Surabaya memakan waktu paling singkat nih. Sekitar 90 menit atau 1,5 jam lah. Nah, biaya satu kali perjalanan kelas ekonomi maskapai full service bisa kena 1,5 juta per orang. Sementara tarif maskapai berbiaya murah atau LCC berkisar 952 ribuan per orangnya. Nah, itu tadi udara. Kalau transportasi darat lain lagi. Biasanya pemudik ada yang memilih transportasi kereta api, mobil pribadi, atau motor. Nah, kita bahas kalau kita misalkan mau mudik pakai kereta api ya. Untuk moda transportasi kereta api ini ada dua pilihan juga. Pertama, ada tipe kelas eksekutif Argo Semeru dengan jarak tempuh 10 jam 18 menit. Nah, tipe ini dibanderol dengan harga 780.000 per orang. Sementara kelas ekonomi kita bisa naik Argo Kertajaya dengan jarak tempuh 10 jam 55 menit. Tipe ini jauh lebih murah yaitu 320.000 aja per orangnya. Males pakai transportasi umum, pengen lebih fleksibel. Pilihan favorit pemudik lainnya adalah mobil pribadi. Kalau naik mobil pribadi, waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Surabaya itu sekitar 9 jam via tol Trans Jawa. Tapi mengingat kepadatan arus mudik yang bisa naik 2 kali lipat, mungkin durasi perjalanan bisa mencapai 15 jam. Nah, dari segi biaya, tarif tol Trans Jawa dari Jakarta ke Surabaya tahun ini mencapai total Rp859.500. Terhitung dari gerbang tol Cikampek hingga keluar gerbang tol Waru. Jangan lupa, kalau naik mobil pribadi ada kebutuhan bensin ya. Anggaplah kita isi bensin mobil dengan Pertalite seharga 10.000 per liter. Berarti untuk menempuh jarak 783 km diperkirakan bisa menghabiskan biaya bensin sekitar Rp780.000.
Dengan asumsi kita membutuhkan 78 liter bensin. Tentunya ini tergantung sama mobil kalian masing-masing ya. Nah, berarti kalau di total mudik naik mobil pribadi itu sekitar 1,6 jutaan. Satu lagi moda transportasi darat favorit pemudik yaitu motor. Moda transportasi ini memakan waktu lebih lama yaitu 17 jam perjalanan via jalur Pantura. Itu pun belum dihitung dengan padatnya arus mudik nanti ya. Tapi biar lama, mudik pakai motor ini terhitung murah loh. Soalnya kita cuma butuh bayar bensin sekitar Rp260.000 aja. Oke, udara udah, darat udah, sekarang tinggal transportasi laut. Meski nggak banyak orang memilih moda transportasi ini kalau mudiknya masih sekitaran Jawa, tapi kita tetap bisa pakai moda transportasi laut ini kok. Harga tiketnya cukup murah, yaitu sekitar 300 ribuan aja. Tapi memang durasi perjalanannya memakan waktu yang cukup lama, yaitu sampai 24 jam. Nah, dari perbandingan tadi, emang sih kapal laut paling murah, tapi makan waktu lama banget. Kalau mau cepet bisa naik pesawat, tapi kalau mending kayak kita, kayaknya tiket pesawat agak mahal gak sih? Jadi kalau nyari tengah-tengah sih mending keretaan aja ya. Kira-kira kalian mau pilih mudik naik apa? Nah, biar mudik makin tenang, ada beberapa tips perencanaan budget mudik yang bisa kita ikutin nih. Pertama, rencanakan mudik dari jauh-jauh hari. Kita tahu setiap tahun bakalan mudik, jadi hal yang wajib kita lakuin adalah menentukan anggarannya dari awal. Bisa dengan nabung dulu nih. Nah, sebelum puasa mungkin ini lebih baik ya biar makin tenang. Kedua, buat perencanaan pengeluaran selama mudik. Ini juga penting. Biasanya lebaran diskon di mana-mana ya, entah buat oleh-oleh atau untuk liburan di kampung halaman. Supaya keuangan tetap aman, coba deh bikin perencanaan pengeluaran pas kita mudik. Kita bisa catat beberapa pengeluaran seperti transportasi, makan, oleh-oleh, atau mungkin salam tempel yang mau kita bagiin di kampung halaman. Biar bisa lebih hemat, untuk transportasi kita bisa tekan dengan membeli tiket lebih awal ya. Ingat, jangan mepet. Semakin mepet, harga tiket makin melambung. Itu pun kalau masih ada, bisa jadi malah kehabisan tiket. Selain itu, kita juga bisa batasi tuh pembelian oleh-oleh yang belinya cuma karena lapar mata ya. Apalagi ya? Oh iya, kalau mau liburan di kampung halaman, kita bisa pilih liburan yang pariwisatanya gratis atau yang murah-murah aja. Selanjutnya, bawa uang tunai secukupnya. Kalau kamu bawa uang tunai terlalu banyak, ini terlalu berisiko. Selain itu, godaan untuk beli barang juga bisa lebih tinggi. Habis itu, siapkan dana darurat. Lagi-lagi hari sial nggak ada di kalender. Kita bisa menyisihkan dana mudik untuk dana darurat juga ya. Nah, nggak ada salahnya kan jaga-jaga supaya lebih tenang aja. Tapi info yang barusan gue kasih tahu bakal nggak ada artinya kalau duitnya belum ada. Nabung udah, THR juga udah turun, tapi masih belum cukup buat mudik. Boleh nggak ya pakai pinjol untuk berhutang pas lebaran nanti? Nah, ini sering jadi dilema kan. Sebenarnya sih boleh-boleh aja, asal hati-hati. Jangan lebih dari 30% penghasilan kita kalau memutuskan untuk berutang ya. Pastiin juga kita bisa bayar tepat waktu. Kalaupun terpaksa banget harus ngandelin pinjol, pilihlah yang legal dan diawasi sama OJK tentunya. Jangan sampai lebaran puyeng karena terjebak sama pinjol ilegal ya. Intinya mudik itu harus direncanakan dengan baik. Mau naik pesawat, kereta api, mobil, kapal laut, semuanya ada plus minusnya. Yang penting jangan sampai habis-habisan buat mudik sampai keuangan berantakan. Jadi kalian mau mudik kemana lebaran nanti? Komen dong di kolom komentar rencana kalian.